الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت الأزلة نويت الخلوة نويت الاعتكاف نويت الرياضة نويت السلوك نويت الصوم العظيم في هذا الجميع في هذا المسجد وهذا المجلس إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك نصر من الله وفات من خريب دستور مدد مدد يا سيدي مدد يا إمام رباني فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق نصر الحق بالحق على هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Masyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Dia mengatakan alladzina amanu atiullah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tanda seseorang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita semua berkumpul di sini di kediaman Bapak Wiji sekeluarga dalam acara syukuran untuk melangsungkan pernikahan besok pagi. Besok pagi putra beliau atau salah satu saudara kita, saudara saya, Mas Agus Setiawan atau biasa dipanggil Mas Wawan, yang akan melangsungkan pernikahan insya Allah besok pagi di waktu duha. Dan tanda bahwa Mas Wawan, Bapak Wiji sekeluarga ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang Allah katakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Alladzina amanu atiullah, maka taatilah Allah. Nah, besok pagi insyaallah Mas Wawan ini akan melangsungkan suatu pernikahan. Bapak Wiji ini akan menikahkan putra beliau. Pernikahan itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat pertama yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dari surga hingga turun ke bumi hingga sampai saat ini hingga yaumul hisab, yaitu nikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nikahu sunnati, fama rahiba an sunnati falaysa minni." Artinya bahwa nikah itu jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tidak menikah, maka mereka tidak berada di jalanku. Bahwa ketika seseorang menikah itu menunjukkan bahwa dia memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Artinya bahwa dia telah menuju perjalanan untuk mencapai hadrat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah menuju untuk memasuki surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah menuju untuk melewati suatu sirat yang sangat panjang sekali untuk mencapai pintu surga, untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Yang kedua adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi barusan disampaikan bahwa Nabi mengatakan, an-nikahu sunnati fama rahiba an sunnati falaysa minni. Menikahlah. Siapapun yang menikah, maka mereka berada di jalanku, di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya
besok Bapak Wiji sekeluarga, seluruh keluarga beliau, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, akan menikahkan putra beliau yang sangat dicintainya, Mas Wawan, untuk menikahkan beliau besok di waktu duha. Dan pernikahan itu pun merupakan tanda bahwa Bapak Wiji sekeluarga ini berada di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa beliau berada di jalan keamanan, berada di jalan keimanan, berada di jalan rahmat, berada di jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disyafaati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lagi di dalam An-Nisa tersebut, alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan taatilah pembimbing kalian, pembimbing kita semua, atau guru kita, atau syekh kita, atau wali kita, atau kiai kita, atau ustaz kita. Alhamdulillah, semua syekh, semua kiai, semua ustaz, mereka pasti memerintahkan murid-murid mereka untuk menikah. Alhamdulillah, Mas Wawan ini besok insya Allah di waktu duha akan melangsungkan suatu pernikahan dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam rangka mentaati guru-guru kita semuanya, guru-guru Mas Wawan semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu keberkahan, dukungan kepada Mas Wawan sekeluarga atas pernikahan beliau, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Mas Wawan ini kekuatan rezeki untuk menghidupi keluarganya nantinya, rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka datangnya, dan untuk menghidupi putra putri beliau yang soleh-solehan nantinya, yang akan lahir di kemudian hari. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Sing keri cokot baya, sing keri cokot baya, sing keri cokot baya, sing keri dicokot baya, sing keri cokot baya, sing keri cokot baya, sing keri cokot baya, sing keri dicokot baya, sing keri cokot baya, sing keri cokot baya, sing keri
Iman mati harga
syuyukh kita atau guru-guru kita menceritakan bahwa perbuatan baik itu dapat menciptakan atau memproduksi suatu energi. Setiap perbuatan baik itu akan memproduksi suatu energi dalam diri kita. Bagi para aulia Allah, ketika mereka beribadah atau mereka berzikir atau mereka berkhosoid atau ketika mereka dalam kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan energi lebih banyak lagi. Dan energi itu seperti lampu di depan kita ini, di atas kita itu. Energi dalam hati itu dapat menerangi sesuatu yang akan hadir di dalam hati mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa qalbul mukmin itu adalah baitullah atau hatinya hamba yang beriman itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ilmu-ilmu ke dalam hati mereka, mereka pun diberi kemampuan untuk melihat, untuk dapat melihat ilmu-ilmu tersebut, untuk dapat membaca kalamullah tersebut dalam hati mereka. Sebagaimana tadi diceritakan bahwa insya Allah besok di waktu duha salah satu saudara kita ini masawan akan melakukan suatu pernikahan. Amin. Jika ada satu hamba yang mematuhi Allah Subhanahu wa taala, terlebih jika ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan melangsungkan suatu pernikahan, tentu akan ada yang cemburu. Yang cemburu ini bukan mantan-mantan Mas Wawan deh. Tentu akan ada yang cemburu. Lalu kecemburuan itu akan disimpan terus untuk menunggu waktu untuk menunggu waktu bagaimana supaya pernikahan itu akan rusak. Siapa yang cemburu ketika seorang menikah? Yaitu setan. Ketika seseorang menikah, ijab kabul, itu setan patah hati, setan cemburu. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang menikah melakukan suatu ijab kabul, maka hatinya ini akan terhubung kepada surga. Karena pernikahan itu pertama kali diadakan di surga. Siapapun yang menikah, maka jiwanya ini akan terhubung kepada surga. Makanya dulu orang tua kita mengatakan bahwa nikah itu adalah surga dunia. Artinya bahwa surga yang ada di langit itu dikirim ke dunia, ke dalam kalbu orang yang menikah itu. Makanya orang yang menikah ketika mereka melakukan suatu ijab kabul itu 40 hari wajahnya bercahaya. 40 hari wajahnya sangat sumringah sekali, sangat bahagia sekali. Tapi di depan nanti dia sekolah dulu. Kenapa demikian? Karena jiwanya terhubung dengan surga. Di surga tidak ada setan, makanya wajahnya bercahaya. Jika di dunia ini tidak ada setan, tentu dunia ini akan bercahaya. Jika hati itu tidak ada setan, maka hati itu bercahaya. Maka itulah ketika seorang menikah, melakukan suatu akad nikah, setan akan berlari dengan membawa kecemburuan yang besar. Mereka akan merintih, mereka akan sakit hati. Ketika ijab kabul, lalu kedua mempelai ini, maka hatinya itu terhubung dengan surga. Jiwanya terhubung dengan surga, maka hatinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Begitu. Mereka akan saling mencintai. Namun setan ketika setan lari, ketika seorang ijab kabul, dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan diam begitu saja untuk membuat pernikahan itu langgeng untuk sampai ke surga. Karena pernikahan itu memang pada syariahnya kita lakukan di dunia, tapi hakikatnya jiwa kita menikah di surga. Artinya apa? Ketika orang itu meninggal masih dalam ikatan pernikahan, maka suami maupun istri ini dia akan mencapai pintu surga. Inilah perbedaan antara orang yang menikah dengan yang tidak menikah atau belum menikah. Orang yang menikah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil hisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seorang laki-laki atau seorang suami atau imam. Laki-laki imam bagi istri. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Misalnya Bapak Boneng sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Wahai hambaku Boneng, apakah engkau menikah?" Ketika Bapak Boneng mengatakan, "Ya Allah, saya menikah di dunia." Lalu Bapak Boneng disuruh manggil istrinya. "Mana istrimu panggil?" Bapak Boneng
bisa memiliki kekuatan di akhirat untuk memanggil istrinya dengan lebih cepat daripada kecepatan kilat. Padahal kita tahu akhirat begitu sumpah, begitu mengerikan, begitu menyesakkan. Setiap orang mengatakan nafsi, bagaimana aku? Namun ketika Pak Boning memanggil istrinya, sekonyong-konyongnya dengan lebih cepat daripada kecepatan kilat, karena di akhirat itu menggunakan kekuatan ruh atau kekuatan cahaya. Tiba-tiba istri bisa hadir di sampingnya. Ini uniknya otoritas seorang suami kepada seorang istri. Makanya para istri jangan sekali-kali kurang ajar sama suami, atau membangkang sama suami, atau kualat sama suami. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah pernah mengatakan jika manusia itu boleh menyembah manusia yang lain, maka para istri disuruh menyembah pada suaminya. Jika maksudnya begitu. Karena ketika laki-laki itu dia telah mencapai akad nikah, dia mengambil alih seluruh tanggung jawab dari orang tuanya kepada dirinya, baik hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kita tahu bahwa ketika anak-anak kita di rumah, maka kita sebagai orang tua bekerja mencari nafkah, menyekolahkan mereka. Lalu kita mengajari mereka ngaji, supaya anak ini menjadi anak yang baik, supaya anak-anak kita memiliki masa depan yang baik. Begitu pula ketika kita menikah, maka kita pun akan menggantikan posisi orang tua tersebut untuk istri kita. Agar apa? Agar istri menjadi baik, agar istri terjamin masa depannya di dunia maupun di akhirat. Jadi seperti itu. Jadi ilmu baru kan? Iya. Hatinya bilang, wah ini iya untuk gambar begitu. Jadi seperti itu. Ketika tapi pikiran rileks nih. Jadi seperti itu. Ketika di akhirat, maka ditanya, Abdullah Boning, kamu menikah yang bagus ya Allah. Panggil istri. Pak Boning nyebut nama istri langsung hadir. Begitu. Padahal kalau di dunia itu adalah kekuatan para wali sebenarnya. Itu kekuatan para wali untuk bisa memanggil orang dari jarak jauh dengan sekejap mata. Tapi di akhirat, para suami itu bisa memanggil istrinya hanya dengan satu sebutan nama, istri itu hadir di sampingnya. Ketika istri itu hadir di sampingnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan satu pertanyaan lagi. Bukan itu apa namanya? Aku beri 3 kali kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan lagi ke Bapak Boning, wahai hambaku Abdullah Boning. Yang Allah tanyakan bukan masalah ibadahnya. Gusti Allah hanya bertanya pada Bapak Boning, apakah engkau bahagia bersama istrimu di dunia? Cuma itu toh. Makanya kalau dulu mbah-mbah kita di Jawa itu biasa mengatakan bahwa suami istri swarga nunut rokok katut. Kalau suami masuk surga, ya istri nunut ke belakangnya. Kalau suami masuk neraka, ya istri juga ikut masuk ke belakangnya. Jadi seorang suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, apa engkau menikahi ya Allah? Mana istrimu panggil? Dengan sekali nyebut gitu. Makanya kalau bisa punya istrinya satu aja nggih, supaya nyebutnya gampang. Betul Bapak Oki? Ya. Kalau bisa mah nambah, kalau lepas jangan. Prinsip bagus itu. Kalau lepas ya sebenarnya tepuk tangan nih, berhasil gitu. Pintar juga Bapak Oki. Jadi seperti itu. Dengan sekali nyebut nama istri itu langsung hadir suami secepat kilat. Lebih cepat daripada kecepatan kilat, karena itu kecepatan ruh atau cahaya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada Bapak Boning itu cuma satu kali lagi ditanya, apa engkau bahagia bersama istrimu di dunia? Lah, jawabannya ini akan muncul dari hati kita masing-masing, karena di depan Gusti Allah kita nggak bisa bohong. Begitu. Di dunia ini kita bisa bohong sama Gusti Allah. Kita sholat, tapi hati kita kesana kemari. Kita sedekah, tapi hati kita padahal supaya dilihat orang ahli sedekah atau dermawan. Kita baca Quran supaya dilihat orang alim.
Mas Oji misalnya, setiap hari buat tasbih zikir di depan masjid. Sampai-sampai buat toa gini, dengar gue lagi zikir nih. Allah. Jadi seorang yang ahli zikir, Allah. Kalian bukan zikir, kalian bukan manusia. Allah. Kalian apa itu? Mas Fahri, habis ini Mas Fahri Kamin, Mas Isnan juga Kamin, Mas Erik juga Mas Andi. Jadi seperti itu ya. Lalu satu pertanyaan itu memang mudah, tapi sulit untuk diucapkan karena itu yang berbicara hati kita. Di akhirat, di alam kubur, itu semua yang berbicara itu hati kita, karena lisan kita akan tertutup. Lah kalau yang ditanya kayak misalnya beliau-beliau yang istrinya pada sama suaminya patuh, alhamdulillah. Lah kalau yang ditanya maaf, istri-istri yang tidak patuh pada suami, yang suka menyakiti hati suami, yang kualat sama suami, yang membangkang pada suami, yang merendahkan suami, Masya Allah. Ketika suami ditanya, apa engkau bahagia bersamanya di dunia, wahai hambaku? Jadi ridho tergantung dari suami. Kalau suami sampai bilang, ya Allah, saya dulu tidak bahagia di dunia bersamanya, ya Allah, itu pertanyaan langsung ditambah lagi panjang sekali. Kenapa engkau tidak bahagia bersamanya? Lalu mungkin menjawab, ya Allah, istri saya dulu cerewet sekali di dunia, ya Allah. Lalu apa yang akan bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan? Hambaku, kalian berdua sana masuk neraka dulu. Masya Allah. Karena Gusti Allah tidak mau suami istri itu cekcok di dalam surga. Karena di surga nggak boleh bertengkar, kalau berantem. Nah kalau misalnya kalian di depan Gusti Allah mau masuk surga cekcok, nanti terus masuk surga, di dalam surga cekcok, surganya rusak. Kalau kalian bilik surganya jauh dari Pak Oki nggak apa-apa, loh biliknya sampai sama Pak Oki gimana? Pak Oki pendekar. Ayo. Nanti kata malaikat, perasaan gue belum pernah lihat surga rusak deh. Karena kan setan nggak ada di surga ya, tapi udah bisa rusak ya. Jadi Pak Pur sama Pak Oki. Jadi seperti itu. Namun jika suami itu ditanya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, apa engkau bahagia bersamanya di dunia? Suami mengatakan, ya Allah, saya bahagia bersama di dunia. Gusti Allah tidak akan menanyakan hal-hal yang lain lagi. Gusti Allah langsung, ayo masuk. Karena Gusti Allah tidak mau di dalam surga ada suatu pertengkaran. Begitu. Kenapa wajahnya sedih begitu? Oh, memang mesti wajahnya begitu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a darajih. Ya Rasulullah, ya Rafi'a
perselingkuhan itu dapat memadamkan cahaya hati, itu dapat mematikan pikiran, itu dapat menggelapkan hati. Dan kita semua ini orang yang suka marah atau pemarah, begitu. Kita bukan pembicaraan tadi. Jadi ketika seseorang melakukan suatu akad nikah, maka setan akan pergi menjauh sekali, karena mereka tidak mampu melihat bagaimana orang yang selama ini diganggu, ditunggangi, itu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan akad nikah itu mampu membuat setan, semua setan yang membelenggu orang tersebut itu hilang, menjauh semuanya. Karena setan tahu ketika dia terkena cahaya dari surga, maka mereka semakin habis terbakar, akan musnah. Gitu. Makanya setan tidak pernah bisa kembali ke surga. Lalu mereka semua pergi dengan membawa perasaan cemburu, perasaan sakit hati yang sangat mendalam. Selama 40 hari mereka mencari cara bagaimana supaya mereka bisa memutuskan hubungan hati suami istri itu dengan surga. Itulah kenapa kalau orang habis menikah, kita minta doa. Karena doanya dikatakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahnya akan bercahaya selama 40 hari. Lalu setan akan berusaha mendatangi mana yang paling lemah. Mungkin mendatangi suaminya, atau mungkin mendatangi istrinya, mana hatinya yang paling lemah. Begitu. Biasanya setan itu lebih banyak mendatangi pada istri. Kenapa demikian? Karena istri itu diciptakan dengan 9 ego, dengan 1 akal. Kalau laki-laki diciptakan dengan 9 akal, dengan 1 nafsu. Begitu. Makanya wanita itu tidak pernah merasa puas dengan apapun yang diberikan oleh suaminya. Dan Kanjeng Nabi SAW sendiri menceritakan gitu. Jangan nangis maksud saya. Ada tisu atau ember atau baskom. Saya nggak tega mau lanjutkan ini. Iya, masya Allah. Ada pening. Jadi seperti itu. Kenapa kok setan lebih mudah mendatangi para wanita? Karena wanita itu disebutkan dengan 9 ego, dengan 1 akal. Kalau laki-laki dengan 9 akal, dengan 9 akal dan 1 ego. Makanya laki-laki itu membawa 1 ego dalam dirinya itu udah berat. Begitu. Wanita dengan 9 ego dalam diri itu lebih berat lagi. Makanya wanita tidak pernah bisa menjadi imam bagi laki-laki. Begitu. Makanya bagi para suami, kira udah nikah, kadang pengennya keluar rumah sendirian untuk rileks. Karena dia bawa ego dalam dirinya udah berat, lalu bawa 9 ego dari istrinya yang menunggu dia lebih berat lagi. Jangan curhat dulu Pak Bodeng. Jadi seperti itulah gambarannya kurang lebih. Itulah mengapa kok bimbing istri itu jauh lebih berat daripada bimbing diri sendiri. Begitu bagi kaum laki-laki. Lalu setelah 40 hari setan akan mencoba untuk mendatangi sang suami, kalau nggak sang istri. Mana hati yang lebih lemah yang akan didatangi duluan. Begitu. Mungkin ketika setan mendatangi istri membuat keraguan terhadap suaminya. Hal yang paling awal, setan akan mendatangi para istri itu memberikan suatu bisikan-bisikan jahat, yaitu suamimu masih punya kenangan sama mantannya, suamimu masih berhubungan dengan mantannya, suamimu masih ada komunikasi dengan mantannya. Ini bisikan pertama yang paling jahat. Begitu. Karena ketika suami istri menikah itu, masalah yang lain itu dianggap kecil semuanya. Karena yang besar adalah wajah istri wajah suami. Kecintaan itu, begitu. Maka dicarilah alasan yang paling mudah untuk bisa dimasukkan hati. Begitu. Yang paling logis, paling real. Gitu.
Apalagi kayak Mas Bucek yang ganteng begini kan, kayak Arjuna gitu kan. Iya, mantannya banyak sekali gitu ya. Ini yang paling pertama biasanya, begitu. Nanti biasanya ide itu akan dimunculkan setan itu akan mulai berkembang. Biasanya masalah klasik itu masalah ekonomi atau keuangan. Biasanya seperti itu. Ini juga salah satu triknya setan untuk membuat suami istri ini pernikahannya ini tidak terhubung lagi dengan surga. Kalau pernikahan itu tidak terhubung dengan surga atau rusak, dia tidak menemukan jalan untuk kembali ke surga. Begitu. Namun jika dia mampu menjaga sampai akhir hayat, dia akan menemukan jalan menuju surga. Masya Allah. Itu seperti itu biasanya. Nah, ketika hal itu terus menerus, makanya biasanya sebulan masih bercahaya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan biasanya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu biasanya itu sangat kacau sekali. Begitu. Jadi cahaya itu dibikin hilang sehilang-hilangnya. Sehingga suami tidak lagi memandang istrinya dengan indah, istri tidak bisa memandang suami dengan indah. Itulah tanda bahwa cahaya itu hilang. Begitu. Lah setan begitu caranya. Lalu terus menerus begitu. Ketika wanita itu ditunggangi dengan membabi buta seperti pada suaminya, kalau suaminya masih tetap kuat, maka apa yang akan setan datangkan ke para suami? Suami pertama akan didatangi, lalu dibisikin. Dibisikin apa? Istrimu marah-marah terus, istrimu nggak puas terus, bla 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 bla. Kamu masih muda, kamu masih ganteng misalkan maksudnya itu. Kamu masih bisa cari lagi istri yang lain. Bahkan dibenarkan dalam syariah. Nah, ini kalau laki-lakinya kuat, ini dia juga akan dipikir seperti itu. Akhirnya pernikahan itu tidak menempuh ujung, jalan itu tidak serempak. Gitu. Jadi seperti itu. Yang benar itu laki-laki jalan di depan, istrinya jalan di belakang, karena laki-laki jadi imam. Namun akhir zaman ini banyak sekali pernikahan atau para istri, dia itu 10 langkah udah di depan, padahal suami masih di belakang. Ini yang banyak sekali yang terjadi. Begitu. Semakin suaminya rendah hati, maka kebanyakan nganggapnya suami tidak bisa apa-apa. Begitu. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Mas Eri kenapa jenengan? Mas Eri suami jos. Sabar. Jadi seperti itu, jadi biasanya seperti itu. Gimana caranya supaya pernikahan ini supaya rusak, supaya mereka berpisah, supaya mereka bercerai, begitu. Makanya sampai-sampai gitu. Ada salah satu saudara kita di Masjid Al-Anab yang tercinta ini, yang mulia ini, saking suntuknya sampai wah meninggal duluan, kalau masih hidup mah umur gue nikahin ya kan. Ya Pak. Ya, iya, itu karena setiap hari pikirnya dipres terus sama istrinya. Jiwanya dipres terus sama istrinya, hatinya digempur terus. Gitu. Akhirnya suaminya menciptakan imajinasi yang lain untuk menciptakan ketenangan hati. Karena dalam syariah, seorang istri itu dalam Al-Quran Allah mengatakan baiti janati, dalam Islam itu istri itu adalah surga, rumah bagi surgaku, surga bagi rumahku. Baiti janati, itu rumahku adalah surgaku. Artinya apa? Yaitu seorang istri yang hatinya itu mampu mendamaikan jiwa bagi suaminya. Makanya kalau misalnya suami pulang kerja, ketuk pintu, istri sumringah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Suami istri sumringah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beban seluruh yang ada di pikiran suami, yang ada di benak semua diangkat. Begitu. Dan istri mendapatkan suatu hasad yang sangat besar sekali. Namun kan di akhir zaman ini kan kebalikannya. Suami pulang kerja, istri memasang wajah yang cemberut, masang kuda-kuda gitu kan, supaya suami kalau pulang bawa uang gitu kan. Nah ini suami jadi takut pulang ke rumah. Nah lalu setan kan akan membisiki, udah pulang ke rumah tetangga aja.
Nggak usah nangis Mas Ijaz. Enggak, ini bukan Mas Ijaz. Ini itu loh si Fulan yang tinggal di Ethiopia bagian luar itu loh. Jadi seperti itu. Makanya ini masalah sangat kompleks sekali yang terus-menerus setan akan gempur ke siapapun yang berani melangsungkan suatu pernikahan. Karena orang yang menikah, dia itu telah mendeklarasikan dia menyatakan perang dengan setan. Makanya kalau kita belum menikah, kita ada berdosa terus. Tapi kalau kita menikah, kebalikannya, semua dosa itu hilang, ada cahaya-cahaya hingga kita ini dekat dengan surga. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pas kita beberapa kali lagi nih, salah lagi surah saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Rafan, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tenang Mas Anwar, insyaallah habis dapat uang sekolah. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rafan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli
sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Jadi begini, kalau Grand Syekh misalnya mengatakan bahwa setiap ibadah hari dengan besok atau hari dan kemarin tajalnya beda. Misalnya maghrib hari ini tajalnya beda dengan maghrib kemarin. Tajalnya pun berbeda dengan maghrib yang akan datang. Ini adalah pengetahuannya para wali. Sebagaimana diceritakan tadi, kalau Allah mengatakan bahwa qalbu mu'min itu adalah baitnya Allah, rumahnya Allah. Misalnya hari ini kita salat maghrib. Ketika mereka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun berbicara ke dalam hati mereka dengan kalamullah tersebut. Lah, besok salat maghrib lagi misalnya. Tentu Gusti Allah akan berbicara sesuatu yang berbeda lagi dari hari ini. Begitu pula seterusnya. Begitu pula ibadah-ibadah fardu yang lain. Inilah maksudnya kenapa kok dan saya mengatakan bahwa ibadah-ibadah fardu itu memiliki tajam yang berbeda. Ibadah-ibadah sunnah itu memiliki tajam yang berbeda. Ini pengetahuan para wali. Kalau kita nggak ngerti, kita tanya maghrib 3 rakaat ya sama, rasanya ya sama, malah bosan. Yang berbeda apa? Jamaahnya. Hari ini tumben ada Mas Bujak, besok tumben ada besok tumben apa mau terus alhamdulillah. Besok imam. Jadi sebagaimana Nabi SAW menceritakan bahwa ketika seseorang itu menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah daripada din atau setengah dari agamanya. Kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika di surga itu sendirian hidupnya tadinya. Nabi Adam alaihissalam itu diperbolehkan makan apapun yang ada di surga. Diperbolehkan makan apapun yang ada di surga. Itu halal bagi Nabi Adam alaihissalam. Namun walaupun Nabi Adam alaihissalam itu makan buah-buahan, lalu minum minuman di surga, semua dirasakan. Lalu muncul dalam dirinya sesuatu, tapi Nabi Adam ini bingung, tidak bisa mengartikan. Begitu. Ketika Nabi Adam makan minum, kalau dalam ilmu biologi, jadi libidonya naik. Tapi ketika itu kan belum ada penjelasan seperti itu. Nabi Adam pun bingung, ini apa ini? Ini apa ya Allah? Saya kok gelisah ya Allah? Tadinya saya nggak gelisah. Saya ingin makan itu, saya makan. Saya minum sama ini, saya makan. Tapi kenapa sekarang saya menjadi gelisah? Setelah saya mencicipi merasakan semua yang ada di dalam surga ini ya Allah. Nah, dalam dirinya itu lalu muncullah hawa atau keinginan. Ketika Nabi Adam AS tidur, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil satu tulang rusuk yang berada pada diri Nabi Adam AS, dikeluarkan, lalu diciptakanlah Sayyidatina Hawa. Jadi Hawa itu berasal dari diri kita sendiri sebenarnya. Misalnya Ustadz Fuson atau Mas Soyan, misalnya cuaca panas, hawanya ingin minum kopi panas. Jadi misalnya cuaca panas, hawanya ingin minum es yang dingin, es manis. Nah, lagi. Misalnya Mas Azwar, hawanya ingin minum air hangat. Lapar, hawanya ingin makan. Begitu. Nah, Nabi Adam itu memiliki hawa dalam dirinya, tapi tidak bisa menerjemahkan apa ini ya Allah. Ya Allah, kirimkanlah saya seorang pasangan hidup. Itu yang muncul dari dalam dirinya. Makanya ketika Nabi Adam tidur, lalu Allah mengambil satu tulang, hawanya diambil dari dalam dirinya. Diciptakanlah Sayyidatina Hawa. Maka sebenarnya Hawa dalam agama ini sebenarnya Hawa. Hawa itu selalu muncul dalam diri. Ketika ada Hawa itu muncul, barulah di situ ada syariat itu baru diturunkan. Makanya ada Hawa dulu, baru dinikahkan, baru syariat. Setelah syariat pertama dilangsungkan, syariat kedua diperintahkan apa itu tidak boleh mendekati pohon daripada buah khuldi. Sebelum ada Hawa itu semua bebas. Begitu. Makanya kenapa di dalam tasawuf atau dalam thariqah atau dalam bimbingan
kita ini kadang diperintah oleh Syekh sesuatu yang sering bertentangan dengan hawa kita. Kenapa demikian? Karena ketika hawa itu diberikan suatu makanan bagi dirinya, maka ego itu akan menguat. Jika ego itu menguat, maka ruh itu akan mengecil, jiwa itu akan mengecil. Ketika jiwa itu melemah, maka keinginan bertambah. Ketika keinginan bertambah, maka iman itu akan semakin melemah. Jika keinginan semakin bertambah, tandanya iman semakin melemah. Jika keinginan bertambah, artinya penderitaan pun akan mulai bertambah dalam hati seseorang. Nah, itulah yang dijaga oleh guru-guru kita, oleh syekh-syekh kita, oleh syekh kita, supaya kita ini tidak menderita hidup di dunia ini, supaya jiwa kita tidak menderita. Begitu. Karena kalau kita ini menderita dengan Gusti Allah, pasti setan itu akan mudah untuk mengelabui kita dengan cara meninggalkan Gusti Allah atau tidak usah beribadah. Makanya Kanjeng Nabi selalu berpesan, berbahagialah, 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 jangan bersedih. Begitu. Jangan bersedih. Kenapa demikian? Karena setan akan memiliki banyak alasan dalam hati kita untuk meninggalkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Misalnya saudara kita, misalnya Mas Bila gitu. Karena terus dituntut terus di rumah, akhirnya terus ya udahlah, gue nggak usah sholat, gue ngejar sholat nggak apa deh, dihalalkan tidak sholatnya misalnya gitu. Itu apa si Batman bukan ini saya sendiri, saya kan sering ninggalin sholat begitu. Jadi seperti itu, makanya Kanjeng Nabi mengatakan bahwa menikah itu adalah menyempurnakan setengah dari agamanya. Yaitu apa? Ketika dirinya ini diambil keluar, berarti walaupun kita patuh pada Gusti Allah, kalau kita belum punya istri atau istri belum punya suami, gitu, atau belum menikah, maka dinnya, agamanya ini masih dianggap miskin oleh Gusti Allah. Makanya Grand Syekh Abdul mengatakan laki-laki yang tidak menikah itu dia miskin, walaupun dia punya banyak harta, banyak benda, banyak jabatan, tapi dia tetap miskin, kata Grand Syekh. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya rumah. Kalau tidak punya rumah namanya orang gelandangan, tidurnya di jalanan. Coba kalau kita ini belum nikah, kita nggak pulang ke rumah, karena nggak ada yang kita tuju pulang. Kita nongkrong ke sana kemari, kita nongkrong ke sana kemari, nongkrong di depan masjid main gitar. Subuh-subuh yuk kita pulang ke rumah. Bisa malam kita ke masjid lagi, setelah isya tapi ya. Makanya dalam agama ini baiti janati, wanita itu seperti rumah yang mampu menenangkan jiwa bagi suaminya. Begitu. Makanya wanita itu jadilah rumah supaya suami datang ke rumah terus. Bukan datang ke rumah tetangga atau rumah tetangga atau ke depan masjid untuk nongkrong. Begitu. Jadi seperti itu nggih. Lah makanya karena diri manusia, diri Nabi Adam, diri laki-laki ini keluar tadi, makanya kita harus menikah. Kenapa demikian? Supaya kita ini sempurna agama kita. Kalau kita ditanya Gusti Allah, kamu menikah? Ya Allah, saya menikah. Oh iya, dia ngikuti nabi-nabi itu. Oh iya, dia menikah, dia punya rumah ada di surga. Dia menikah, oh iya, dia telah sempurna rezekinya. Apa berkah rezekinya? Ketika dia mencari rezeki, dia tidak menghidupi dia, tapi dia menghidupi keluarganya. Semua itu jadi sempurna. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan nikah itu menyempurnakan setengah dari agamanya. Begitu. Tapi kalau kita nggak menikah, pasti kita akan kelayapan ke sana kemari. Di Damar dapat honor 100 miliar, langsung renang dari Jakarta. Supaya uangnya kececer di laut kan. Supaya dia di ujung kan. Jadi seperti itu, nggih. Nggih. Kalau kata Mas Fani, gue gajian tapi nggak nyantol terus ya. Segera menikah insya Allah nggih. Insya Allah kan kemudian rezeki lebih banyak lagi. Rasa takut itu akan hilang, takut kerja itu akan hilang nanti insya Allah nggih. Nggak apa-apa.
sering berantem sama mbaknya nggak apa-apa. Aku lihat Mas Roy sering berantem, nggak apa-apa. Itu adalah bumbu dalam romantika gitu. Oleh kira sama dong. Nggak apa-apa. Itu saling menguatkan, Pak. Jadi seperti itu, nggih. Jadi kenapa Nabi mengatakan bahwa nikah itu menyempurnakan strategi agamanya? Ya iya. Karena kalau laki-laki belum nikah, dirinya itu baru setengah, belum jadi satu. Karena apa? Diambil tadi untuk apa? Untuk diri Sayyidina Hawa, untuk perempuan itu. Kalau menikah, maka dia akan menyatu lagi. Padahal dia menemukan jalan menuju surga. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wallahi saya beritahu malam ini juga. Ternyata itu maksudnya. Jadi seperti itu. Makanya syuyuh kita, masyayikh kita, guru-guru kita mengajarkan bagaimana cara menjaga supaya pernikahan itu langgeng, supaya pernikahan itu harmonis, supaya pernikahan itu bercahaya terus menerus. Seperti ketika berpacaran, dunia milik kita berdua, bagaimana ceritanya, caranya gitu. Maka kita menceritakan, pandanglah istrimu sebagai seorang ratu, pandanglah suamimu sebagai seorang raja. Kebanyakan kita para suami memandang istri itu sebagai bukan ratu, tapi babu. Loh iya, kalau kalau istri nggak nyiapin sarapan pagi, kita ngambek. Kalau suami nggak nyiapin minuman pagi, kita ngambek. Suami istri, iya lagi. Gitu apa iya. Kelihatan banget kejadian begitu di rumah loh. Iya, kalau istri tidak mencucikan pakaian, suami ngambek. Jadi sebenarnya itu yang ngambek suami apa istri nih? Padahal istri itu perhiasan, harus dimuliakan, dirawat. Perhiasan itu harus dirawat, begitu. Cuman memang di zaman ini hanya sedikit sekali perhiasan yang mau dimuliakan. Kebanyakan di zaman ini perhiasan itu maunya keluar rumah, maunya jadi murah harganya, begitu. Padahal dia memiliki kehormatan. Apa itu kehormatan seorang istri? Suaminya, itu kehormatan dia, begitu. Jadi suami memandang istri sebagai ratu. Jadi, ketika suami memandang istri sebagai ratu, maka suami akan menghormati sang istri, akan mendengarkan keluh kesahnya, akan mendengarkan curhat-curhatnya, akan mendada dia dengan sesuatu yang sangat indah sekali, baik lahiriahnya maupun batiniahnya. Begitu pula kalau istri memandang suami sebagai seorang raja, istrinya akan patuh kepada suami, istrinya akan menghormati suaminya, istrinya ini akan menganggap bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih ganteng daripada suaminya, daripada Mas Puce. Awas lor, ini kalau nikah ntar bisa gitu. Ntar gitu kan maksudnya gini. Ntar kan belum nikah belum tahu rasanya. Ntar kalau udah lihat apalagi udah ada gemblokan ntar. Udah enggak ada lagi nama prewedding enggak ada. Jadi aneh mumet terus. Tapi sampai ketawa. Jadi seperti itu nggih. Jadi apapun yang terjadi, lihat suami istri kita itu sebagai seorang ratu, lihat suami kita ini sebagai seorang raja. Insya Allah pasti itu akan langgeng, pasti akan memiliki kekuatan lagi. Kekuatan surga itu akan di tangan pasangan tersebut. Makanya Sultan mengatakan laki-laki tanpa perempuan itu seperti tiram dari cangkang. Perempuan tanpa laki-laki atau istri tanpa suami itu seperti mutiara tanpa cangkang. Padahal mutiara itu tidak akan bisa terbentuk tanpa tiram, tanpa cangkang. Cangkang itu tidak akan tiram itu tidak akan memiliki nilai tanpa mutiara. Coba kalian lihat cangkang-cangkang atau tiram-tiram yang dibuang orang-orang di pinggir laut itu. Kenapa dibuang? Karena nggak ada harganya. Coba kalau dalamnya ada batu mutiaranya, diambil nggak? Ya diambil, tapi batu mutiara kan di dalam. Artinya apa? Bahwa istri itu harus di rumah, dilindungi, dijaga. Suami yang keluar untuk mencari nafkah, suami keluar untuk mencari ilmu, suami keluar untuk melindungi istri. Begitu. Namun di akhir zaman ini kebanyakan istri maunya keluar
Jadi cangkangnya ditinggal di pinggir pantai, lalu mutiara ini nggak tahu kemana ini, melayap katakan siapa ini, ditebut di damar kan itu. Ini yang terjadi di akhir zaman ini, dan ini adalah trademarknya setan. Begitu. Padahal laki-laki tanpa wanita dia tidak sempurna. Wanita tanpa suami dia tidak akan menjadi apapun. Artinya dia tidak akan bisa menjaga pintu surga. Makanya kalau laki-laki dan perempuan suami istri itu dia seperti suatu mutiara yang tertutup rapi di dalam tiram, di dalam cangkang tiram itu. Tidak terlihat oleh orang lain kecuali dia sendiri yang bisa melihatnya. Masya Allah. Jadi seperti itu nggih. Insya Allah semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala membuat pernikahan Mas Wawan ini akan langgeng sampai ke surga. Amin. Memberikan kekuatan rezeki untuk menghidupi keluarga Mas Wawan nantinya. Amin. Memberikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang patuh kepada orang tua, yang mencintai kepada kedua orang tua dan keluarganya, yang akan menjadi anak-anak yang akan menghibur hati kedua orang tuanya, dan patuh kepada nusa dan bangsa, kepada negara kita, amin. Patuh kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi, dan akan menjadi orang yang akan mencintai Kanjeng Nabi di kemudian hari, amin. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita semua keajaiban rezeki yang datang tanpa disangka. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari setiap keburukan yang datang di dunia maupun di akhirat. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak menghisap kita di akhirat. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama syuyukh kita, guru-guru kita, masyayikh kita, sebagaimana Gusti Allah mengumpulkan para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa min Allah at-taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi terakhir gambar yang muncul pesannya begini. Jadi ketika kalian di surga itu diciptakan berpasangan sebagai Nabi Adam, lalu kalian dikirim ke dunia tanpa pasangan, maka kalian tidak akan menemukan jalan kembali ke surga kecuali dengan pasangan kalian. Jadi kalau suami dengan istri kalian, istri dengan suami kalian, masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Ketika kembali ke surga pun harus berpasang-pasangan. Ala Nabi Muhammad. Semoga setelah ini bisa Allah menikahkan Mas Fani, amin. Mas Isnan juga, amin. Yang sudah sangat kepingin menikah, amin. Semoga Gusti Allah memberikan keajaiban pada Mas Fani dan Mas Isnan tanpa disangka atau berikan jalan pernikahan, amin. Dan satu lagi yang muncul suara di belakang saya untuk Vicky, amin. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala menikahkan tahun depan, amin. Gusti Allah mengirimkan laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, yang punya pekerjaan mapan. Tahu-tahu ketemu langsung nikah, tidak banyak cincong, dan semuanya jadi mudah, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya kita doa apa? Beda doanya lepas suci. Semoga Gusti Allah memberikan kekuatan hatinya. Sudah kayak kapal pecah ini. Amin. Apa kira Gusti Allah memberikan kekuatan untuk tetap menjaga istri dan anaknya, amin. Memberikan kekuatan rezeki untuk keluarganya, memberikan kesabaran bagi istrinya untuk terima suaminya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya masalah orang lagi sedih ini, amin. Yang lagi tidak pede ketemu orang, amin. Yang lagi mencari seribu alasan untuk tidak ketemu banyak orang, amin.
Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang datang tidak juga. Amin. Memberikan uang segepok. Amin. Memberikan pekerjaan lebih baik lagi. Amin. Semoga Gusti Allah memberikan kekuatan, kesabaran bagi istri beliau untuk tetap istiqomah bersama suami. Amin. Akhirah, semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rezeki yang datang dari arah tidak ditentukan kepada beliau, kepada kita semuanya. Amin. Demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memantapkan hatinya Mas Ozi. Amin. Dari kebuntungan. Amin. Anak nikahnya, kerja dan sebagainya. Amin. Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang datang tidak ada yang sangka. Amin. Pekerjaan yang baik. Amin. Dan jodoh yang baik. Amin. Baru menikah. Amin. Tapi bukan menikah sama si Amin ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala menata kembali hatinya Mas Yakri. Amin. Menata kembali pikiran Mas Yakri. Amin. Semoga Gusti Allah Subhanahu membuat Mas Yakri ini salah satu orang sebagaimana salah satu sahabat Nabi SAW yang terus semua bersama Nabi SAW di dunia hingga di akhirat. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah yang tidak disangka pada Mas Yakri untuk menghidupi keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hati bagi istri Mas Yakri untuk tetap percaya pada suaminya. Amin. Di dunia hingga di akhirat. Amin. Semoga Mas Yakri tetap bahagia bersama keluarganya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan hati pada Pak Oki tetap berhati-hati. Amin. Karena gambarnya akhir-akhir ini Gusti Allah sering memberikan rezeki yang datang dari arti tidak disangka. Datang jobnya tiba-tiba dan terus mengalir. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala membuat Bapak Oki ini salah satu orang yang kuat dalam perjalanan mendekati Gusti Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kekuatan bagi istri beliau untuk tetap istiqomah pada suaminya dan memberikan rezeki banyak lagi dan berkah pada beliau semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maliki yaumiddin. Dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang terus datang melimpah kepada Mas Ari sekeluarga. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut dalam hati istri Mas Ari tentang rezeki suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat Mas Ari ini laki-laki yang kuat untuk menjadi imam bagi istri dan anak beliau, untuk menjadi imam yang baik, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga pernikahan orang-orang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga setelah akad nikah besok masukan pikirannya jadi longgar. Amin. Semoga pikirannya jadi plong. Amin. Semoga tidak gusar-gusur lagi. Amin. Semoga tidak marah-marah terus. Amin. Semoga jadi bijaksana dalam keluarga. Amin. Semoga jadi masalah seperti yang lucu seperti dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan hati bagi Mas Koko. Amin. Untuk menjadi imam yang baik. Amin. Dan memberikan kekuatan kepada hati istri Mas Koko untuk istiqomah pada suami. Amin. Dan memberikan suatu kepatuhan yang terbaik untuk suami. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang datang dari arah tidak disangka saat pikiran itu sudah mentok. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa enggak juga?
Semoga tahun besok Allah akan mengganti kendaraan jenengan lebih baik, amin. Supaya istri senang, bahagia dan lega pada jenengan, amin. Memberikan kekuatan rezeki pada Mas Wen sekeluarga, memberikan kekuatan pada istri untuk tetap patuh dan percaya pada suami, untuk mengenang masa-masa pacaran dulu, supaya cinta tidak luntur, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kita makhluk kiamat aja nanti buka mbak file terus istri si kalian bisa nonton habis itu aku di demo nanti. Sallallahu alaihi wasallam. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى 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 الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى ولأهل كون أنس وسرور قد جادا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وبرافو يا المثاني فهجر يمني غامان واستفيء بجمالي فخفي الحسن تفاقا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا
Bismillahirrahmanirrahim. Kita arahan sebentar ya, ini semuanya. Kita doakan leluhur kita, leluhur daripada Mas Wawan, daripada keluarga besar Bapak Wiji sekeluarga, baik yang sempat disebutkan di kertas ini maupun yang belum sempat disebutkan ya, dari buyut, canggah dan seterusnya. Amin. Yang sampai yang tidak kenal nama-namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita kirimkan doa usul rohim Mbah Nyai Abdullah ujung pangkah wa husnul rohi Kiai Haji Abdul Fatah bin M. Rais wa husnul rohi Haji Agus Abdul Majid bin Abdul Fatah wa husnul rohi Tasmijan bin Katiman wa husnul rohi Tasmijan
Jasmirah binti Mijo wa sulurhi Maimunah binti Tasmijan wa sulurhi Ngatimah bin Rimin wa sulurhi Sumiyati binti Ramijan wa sulurhi Sukyono bin Ngatimah wa sulurhi Jasman bin Mijo wa sulurhi Sandrin binti Sandrin binti Mijo wa sulurhi Mijo bin Adam wa sulurhi Safirah binti Adam wa sulurhi Jalal Abdul Razak bin Abdul Razak Aziz wa sulurhi Hendriani binti Sedi Sumarno. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu seluruh keluarga dari keluarga besar dari Bapak Wiji, sekeluarga besar yang belum sempat disebutkan namanya satu persatu, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Amin. Di dunia hingga di akhir. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu seluruh keluarga kita, anak manduli kita yang tidak sempat kita sebutkan namanya satu persatu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita hadiahkan surat Fatihah untuk pernikahan Mas Wawan dan Mbak Siti Haidariyah. Fatihah ini nanti bisa Mas Wawan ambil kita di akhirat. Amin. Dan begitu pula istri beliau nantinya di akhirat ya, nanti ini tidak untuk dunia, tapi di akhirat nanti ambilnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita doakan semoga besok semua seremoni atau prosesi pernikahan lancar. Amin. Semoga besok tidak hujan. Amin. Semoga Gusti Allah memberikan rezeki yang cukup bagi Bapak Wiji sekeluarga. Amin. Untuk mengadakan acara pernikahan bagi putra beliau Mas Wawan. Amin. Pernikahan antara nama calon pengantin pria Agus Setiawan bin Wiji dengan perempuan Siti Haidariyah binti Abdul Razak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan satu lagi Fatihah untuk diri kita semuanya. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semuanya. Amin. Membersihkan hati kita semua, memberikan kekuatan untuk tetap berada di jalan ilahiyah. Amin. Di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di jalan para wali-wali Allah, para kekasih Allah di dunia hingga di akhirat. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al awla majlisana hadha salahan wa wasatul falahan wa najahan. Allahumma ij'al awwalur rahmah wa sawtul ni'mah wa akhiru taqima wal maghfirah.
Alhamdulillahilladzi tabaraka kullu syai'in qamati wa dalu kullu sa'idati wa khaba kullu mulki wastasana kullu syai'in qudrati. Alhamdulillahilladzi sakana kullu syai'in haibati wa abhara kullu syai'in hikmata saghara kullu syai'in qidrai. Allahumma kunna fi haqqi sa'ati ilaika wa tub. Rabbana taqabbal minna wa warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wahdina ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wansur al khamil mufsidin wansur imamana imamal muslimin wansur awliya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. وبالإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maka kami tutup acara ini dengan alhamdulillahirabbil syukrillahirabbi. Terima kasih bagi sahabat-sahabat semuanya yang telah hadir ke kediaman Bapak Wiji sekeluarga untuk mendoakan acara syukuran, mendoakan pernikahan untuk Mas Wan besok. Terima kasih semuanya. Dan insya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan dengan semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.